Hari ini saya lagi melakukan pendampingan di Balai Polmas, Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) Kelurahan Muarareja, Kota Tegal, atau kelompok sadar hukum ya, ada Pokdarkum. Saya akan menemui dengan penentu kebijakan dan ada salah seorang korban yang akan kita bicarakan tentang kronologis tabrak lari kapal laut yang ada di perairan wilayah Jawa Tengah atau Pantura. Saya bertemu dengan orangnya nih. Halo Pak. Iya, Pak. Ceritakan kejadian awalnya gimana Pak? Kejadian awal waktu itu lagi masih operasi Pak, terus Lagi nebar jaring ya istilahnya. Nebar jaring jam 8 lebih malam lah. 8 malam ya, terus malam jamnya kurang tahu persis, terus tiba-tiba dari arah selatan. Arah selatan berarti arah darat ya? Iya, arah darat langsung nabrak perahu saya juga nggak lihat. Itu di perairan mana? Tegal? Perairan Tegal. Bagian utara ya? Iya. Sekitar berapa mil atau 30 berapa? 30 mil dari darat. 30 mil dari darat ya. Karena itu sih Kurang lebih ya? 1808 koordinatnya. Iya, Oke. Tapi bukannya menyelamatkan atau membantu orang yang tenggelam tersebut, malah melarikan diri. Melarikan diri ke arah mana itu kapal itu? Ke arah timur, pernah sedikit-sedikit ke timur, terus udah nggak kelihatan lagi lampunya kemana. Nah, sama waktu itu 4 pecah kapalnya. Iya, kapalnya tenggelam. Akhirnya saya berempat sama ABK-nya berenang sambil mencari pertolongan dari sana ke sini. Berenang berapa jam sampean? Ya sekitar ada 5 jam lebih. 5 jam terapung-apung di laut ya. Di laut. Terus alhamdulillah. Tapi utuh ya, yang 4 orang itu saling berkaitan tangan apa mencari? Berkaitan tangan ya. Semuanya. Membawa dirgen itu ya. Bawa dirgen 2, pelampung 3, terus ada pelampung. Kebetulan di kapal ada baju renang. Baju renang ya, ada pelampung. Diambil buat pertolongan. Terus mengapung ke sana kemari cari pertolongan. Sampai akhirnya ada perahu kursin dari Jawa Timur pas operasi di situ. Akhirnya bisa minta tolong. Ya, mendekat ya, padahal itu malam ya Mas? Iya, kami yang mendekat, mereka kan jangkar, pakai jangkar. Oh, yang lagi lego jangkar? Iya. Akhirnya dikejar sambil renang lah. Ya Allah, pas jam 1 persis. Jam 1 malam? Iya, 1 malam kena perahu itu naik ditolong sama mereka, tapi masuknya ke daerah Belanakan. Oh, sama dibawa ke Belanakan. Iya, padahal lebih dekat ke Tegal mungkin ya? Ke Tegal, cuman kata kaptennya itu kita mau menolong harus sempurna sampai darat, bukan ditaruh lagi sama Tegal, kan nanti sayanya juga di Tegal agak repot. Akhirnya ditaruh Belanakan. Dibawa ke Belanakan, di sana ada yang diinfus. Oh iya. Sampai ke Belanakan jam berapa? Berarti kan ditolong jam 1. Sore, iya, oh, sampai sore ya? Sore. Sore jam 8 sampai sana. Sampai di Belanakan. Langsung dinaikkan ke KUD, dipanggilkan petugas medis, terus ada yang dirawat, ada yang. Iya, sampean berapa nakodanya sampean? Iya. Coba sebutkan nama dan alamat, Pak. Alamat saya. Namanya sampean nama? Suharjo. Alamat? Gang Muarareja 17. Kelurahan Muarareja, Tegal Barat. Iya, Oke. Terus yang 3 lainnya namanya siapa saja? Yang 3 mereka semua orang Martoloyo. Itu satu kampung lah boleh dikatakan. Iya. Terus sekarang udah ada yang ikut kursin, ada yang karena kapalnya nganggur ya. Karena kan nganggur. Iya. Akhirnya sampean ukuran kapalnya yang kapal kecil ya? 5 JT ya, Mas? Iya, 5 JT. 5 JT, kemudian alat tangkapnya aret. Ya. Terus wilayah operasi perairannya dari 12 mil dari pantai ya. Karena arusnya gede mungkin sampai ke utara ya. Iya. Nah, upaya yang sudah dilakukan sampean minta bantuan ke Pak Yusuf ya? Iya. Kemana? Ke Polairut? Ke Polairut. Sudah diperiksa? Sudah diminta keterangan ya? Nah, kemudian ciri-ciri kapal yang nabrak tahu enggak?
Nah, set kalau nama kurang tahu. Setnya, Kalau- ya. Kalau setnya putih. Putih, terus ada oranye. ada oranye. birunya. Iya, ada Yang birunya tahu sedikit. itu ABK saya karena ABK saya dulu pernah ikut kursin. Kursin itu. Set rombongan itu set putih. Oh, Kalau ya. saya sih nggak pengalaman dukul, nggak pernah. Iya, ngomong, nggak jadi nggak pernah tahu. ikut dokol ya. Tapi selama apa ya terapung-apung di ombak itu pikiran sama gimana? Aku bisa selamat lagi ya? Mas? Ya kalau saya sih sudah pasrah karena udah nggak mampu lagi untuk berenang. Tenaganya udah nggak mampu. Tapi ABK saya yang dua itu yang orang Martoloyo itu masih muda, renangnya juga kuat. Mereka bilang apa? Om, yang penting mau apa, yang penting sudah sampai perahu, mau pingsan, mau apa, pokoknya sampean tinggal ngikutin saya aja. Renang, ditarik sama mereka. Allahu Akbar. Kuat sekali. Luar biasa. Dan malam ya. Malam. Setelah dapat pertolongan, mereka nangisnya apa? Naik kapal dapat pertolongan, angin sama ombak datang. Tuh Setelah naik. Ya Allah. tuh naik dari situ. Alhamdulillah terselamatkan ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah sampai hari ini pada saat mengenang terapung-apung di laut itu, saya akan berbuat apa? Ya, Setelah selamat ya. iya. Apakah mau masih melaut atau langsung berbakti kepada Tuhan? Karena ini keselamatan Kalau melaut yang sih luar memang- biasa. iya. Kalau melaut sih memang mata pencaharian. Ya, kita pekerjaan. melaut. Kalau Tapi kapal sudah nggak ada sih. ya nanti kalau saya barangkali nanti Oh, ada iya, iya, pengakuan, betul. Iya. ada apa Ada terus pengakuan ya, yang bosnya penting ya. bisa tanggung jawab. Hmm. Intinya bukan apa-apa, kita urus saja secara keluarga aja sudah Iyalah selesai. yang saya keluarkan betul. Sama-sama kita juga melaut walaupun saya sudah merasakan seperti itu, tapi biarlah Iya ya. saya supaya mengingat sama Tuhan lebih dekat. Iya betul. Mengenang ya Pak. Ya Mas Arjo ini luar biasa. Ibarat wong Tegal ngomong umur turahan Pak. Iya siap. Kalau Gusti Allah menghendaki pada saat itu sudah dipanggil, ya Iya. sudah 4 orang hilang. Iya. Dan banyak musibah di laut setiap tahun ya Pak. Iya. Padahal sedangkan laut ada ya. Ke laut ada. Terus katanya saya juga katanya ada dokumen lagi ya kebakar di laut ABK-nya ditolong sama orang ada juga pernah ada. Oh pernah Tapi ada. orang Luhut. Memang harus saling menolong Iya, menolong saling ya. menolong, bukan nabrak langsung lari. Iya, artinya tidak ada tanggung jawabnya. Iya, terus udah gitu sulit lagi dicari apa identitasnya, suruh ngaku aja nggak mau, Iya. ABK-nya nggak mau. Tapi alhamdulillah namanya ABK, ada yang suka, ada yang nggak suka. Iya. Pasti Tapi ada informasinya yang- setelah kapalnya ketangkap juga di Kalimantan Barat ya. ya informasinya- begitu. Ini saya dapat informasi juga dari Pemalang. Oh. Ada orang Pemalang cari mesin di Tegal, terus cerita katanya apa? Ada orang Dukulen, kaptennya orang Pemalang, perahunya perahu orang Terowongan, Tegal Sari, itu nabrak arus ditinggal lari. Akhirnya saya kejar ke Pemalang cari informasi tersebut sampai 1 hari. ABK-nya sudah berangkat, itu di desa itu sudah tersebar luas informasi seperti itu masalah nabrak lari itu karena ABK-nya kemungkinan emosi apa gimana. Alhamdulillah satu desa itu ditanya banyak yang tahu, berarti kan sudah luas informasinya. Akhirnya pulang ke rumah, Iya. karena saya sudah diurus dengan Mas Yusuf. Hmm. Akhirnya saya laporan ke Mas Yusuf bahwa begini. Ya udah nanti pokoknya sesuai anu aja lah aturannya gimana. Ya kita berupaya dan membantu. Iya, Meskipun berhasil ya alhamdulillah. Kalau toh dia berhasil, kita harus introspeksi diri ya. Yang penting alhamdulillah nyawa 4 ABK itu selamat ya Pak. Nah ini mestinya harus ada asuransi kecelakaan, Iya. asuransi BPJS ketenagakerjaan. Karena terhadap perlindungan nelayan kecil ini seolah-olah diabaikan. Iya diabaikan. Iya. Malah pertama kejadian terus masuk ke Pelanakan. Dari pihak Pelanakan itu keamanan di sana ada angkatan laut ada apa? Itu kontak ke Tegal Pak. Cari informasi nomor telepon di Tegal berapa? Terus ada salah satu orang ditelepon dari Pelanakan itu nyaut, tapi mereka nggak kenal ini. Itu akhirnya saya bilang apa? Coba kalau nggak kenal siapa-siapa, Pak Tumul kenal nggak? Oh iya kenal, ya tolong kontak Pak Tumul. Tapi nyatanya sampai saya 2 hari di rumah, Pak Tumul nggak tahu apa-apa. Berarti kan nggak ada informasi dari KUD. Iya nggak dari kontak. Nah, mestinya harusnya ke KUD ya. Iya. Dan sama anggota KUD juga. Iya Pak Tumul kan saya juga. Kelompoknya Pak Tunggul. Iya. Oh iya, berarti kelompok udang ya. Dan Oh iya Mas, selama terapung-apung di sana
Terus dibawa ke darat Belanakan. Yang memulangkan siapa? Memulangkan dari Belanakan ke Tegal. Rencana sih kaptennya udah nanti pakai mobil saya aja. Siapa yang ngomong itu? Ya, kaptennya. Oh. Nah, terus ternyata di Belanakan udah tersebar di KUD. Pas kapal masuk langsung dijemput sama pihak KUD. KUD Belanakan. Karena di sana katanya harus begitu. Kebetulan telepon ke sana ke sini, akhirnya pihak KUD telepon keluarga saya jemput sendiri ke sana. Oh, akhirnya jemput. Si Terus itu Jana langsung mana sih? Jana. Karena pakai anak Jana si Anu Melo. Oh, masih nungguan, masih sekolah waktu. Oh, masih sekolah Lampung ya? Iya. Oh, sampean ingat enggak peristiwa itu, tanggal dan tahunnya? Tanggalnya bulan Agustus 2023 apa 2022? 2023 Pak. Kemarin Pak, bulan 9. Oh, kemarin berarti tahun ini Iya, 2023. 21, 22. Kejadian kalau nggak salah 21. Iya, iya. Padahal sampean selama ini baik-baik saja ya, biasa berangkat pagi melaut. Iya. Berapa hari sih, Mas? Biasanya Kalau Babang? 3 hari. 3 hari. Sama berapa solar, berapa dirgen waktu itu? Ya paling 13-14. 14 dirgen. Terus perbekalan yang lain? Kalau lainnya ada es, ada ini sembako. Ya total ya kira-kira 4 juta lah. Kerugian 4 juta ya perbekalan ya. Bakalan. Belum ditambah kapal yang pecah dan tenggelam. Terus penghasilan 1 hari waktu itu pas kebetulan. Nah, nggak usah cerita penghasilan Iya. wis. Yang penting kapal aja dihargai berapa ini? Kalau kapal sih ya kalau sekarang ya 300 ya lebih sih. Lagi ya 300 juta ditambah tadi yang perbekalan dan sebagainya lah. Iya. Kalau memang penghasilan diukur dengan nyawa sih. Ya nggak bisa. Sudah, iya Mas Arjo ya. Iya. Ya, Mas Arjo. Pesan yang terakhir untuk teman-teman nelayan agar tidak mengalami nasib yang sama sampai Ya, apa? Nelayan-nelayan lain selain saya, pokoknya kalau di laut harus hati-hati, dan kalau memang ada musibah itu jangan asal lari aja, kita Iya. harus saling tolong menolong. Tolong ya, karena musibah kita tidak tahu ya. Kita musibah. Oh ya, hari ini datang ke kelurahan untuk mencari ya perlindungan Iya. dan keadilan ya. Matur nuwun Mas Arjo. Assalamualaikum. Kami berada di pemerintah Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, kantor Kelurahan Muareja, Jalan Brawijaya. Nah, sambil jalan Pak Lurah. Halo, selamat pagi Pak Lurah. Pagi Pak Haji. Saya sebentar mau ngobrol dengan Pak Lurah terkait dengan kecelakaan kapal di laut Pak Lurah. Monggo. Ya monggo Pak Lurah, sambil jalan Pak Lurah. Kita ketemu dengan Pak Lurahnya untuk berbincang terkait tentang kecelakaan laka laut. Monggo Pak Lurah, penjelasan Pak Lurah gimana terkait tentang kecelakaan di laut Pak Lurah. Ya kami udah tahu dan kami udah mendengar kejadian terkait kapal yang ditabrak oleh kapal besar, itu warga kami, dan ini lagi ditangani oleh saudara anggota dewan kami Yusuf PHQ. Untuk kelanjutannya kita nunggu hasil dari penyidikan kepolisian terkait permasalahan tabrak kapal yang terjadi di warga kami. Ya, Pak Lurah minimal menghadiri yang bersangkutan Pak Lurah ya. Ye. Mendatangi rumahnya, ikut berduka karena dia terapung-apung hampir 8 jam di laut tengah malam Pak Lurah. Apa ke depan bagaimana Pak Lurah untuk antisipasinya Pak Lurah? Untuk antisipasinya, mudah-mudahan untuk masyarakat kami adanya alat kontak yang bisa menghubungi terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang di dalam laut, di area laut, Masuk pelampung ya, dan baik baju pelampung berenang. maupun atribut-atribut yang lain untuk pengamanan ABK. Ya konon informasi dari Pak Harjo selaku korban, dia ditolong oleh kapal Jawa Timur, ditaruh di Belanakan. Perjalanan hampir 1 hari. Terus dari Belanakan ngontak ke sini sudah nggak ada komunikasi, ngontak ke KUD informasinya nggak ada. Jadi betul saran Pak Lurah harus disarankan setiap ABK minimal membawa nomor kontak Pak. Iya Pak, yang harusnya setiap baik ABK maupun jermudinya ada nomor grupnya Pak, biar kita setiap ada kejadian di laut semua itu bisa masuk informasi-informasi yang ada di area laut sana. Jadi untuk mempercepat informasi yang terjadi di laut. Ya. Statement terakhir Pak Lurah untuk keselamatan para ABK.
jaga stamina, selalu jaga kesehatan, jangan lupa keamanan untuk berlayar. Sudah Lurah. Siap. Matur nuwun Lurah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ada mulai nanti laporan be. Injil apa Budin? Pakaian ya? Pakaian Oh, siap. Apa sih Sari? dia bawa dari Pina dari Siap. orang Susulan Norpirang, tangannya di angong. Sahabat, inilah balai kelurahan di mana balai ini tempat mengadu, berkumpul dan rapat juga melakukan sosialisasi terhadap baik Kamtimas maupun upaya-upaya kesejahteraan bagi warga nelayan di wilayah Kelurahan Muarareja. Ya, banyak keluh kesah nelayan yang belum bisa tertangani. Salah satu contoh adalah korban kecelakaan tabrak lari kapal yang berukuran 5 JT ditabrak kapal ukuran di atas 30 groston, kemudian ditinggal begitu saja. 4 orang nyaris tenggelam, kapalnya hancur luluh lantah ditelan gelombang akibat tabrak oleh kapal besar. Beruntunglah 4 orang itu masih bisa berenang, terampung-ampung dihempas gelombang dan badai. Hampir 8 jam kemudian datang penolongan atas izin Allah juga, kapal yang dari Jawa Timur. Kemudian 4 orang itu dinaikkan ke kapal dan mereka menangis karena setelah diselamatkan oleh kapal, ternyata badai dan gelombang serta angin besar menghantam. Masih beruntung dan bisa diselamatkan. Akhirnya dari jam 1 perjalanan menuju Belanakan hampir menelan beberapa jam, sehingga satu peristiwa yang sangat tragis itu bisa diselamatkan. Dan jam 8 malam sampailah kapal penyelamat ini di daerah pelabuhan kawasan Belanakan, Jawa Barat. Oleh orang-orang yang dermawan ini dihubungkan pada keluarganya. Beruntung masih ada yang mengangkat, sehingga dari pihak keluarga Muarareja menjemputnya ke Belanakan. Dan sampai sekarang Pak Harjo, pemilik kapal sekaligus nakoda yang nyaris tenggelam dihantam kapal besar, sedang menuntut mencari keadilan agar bisa ditolong atau yang bertanggung jawab ikut mengakui bahwa itu kecelakaan dan musibah di laut. Inilah mestinya pemerintah hadir. Keberpihakan pada nelayan tradisional belum maksimal. Terbukti mereka belum memiliki asuransi baik kapal kecil maupun kapal besar. Asuransi ketenagakerjaan bagi nelayan buruh, nelayan ABK yang jumlahnya 4 orang. Semoga ada perubahan, semoga ada perbaikan, semoga ada kesejahteraan sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sekian, salam sehat, Sugi Selawase untuk kita semua.